Halo Sobat Fighter dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Kinan Aji. Kembali kita ngobrolin lagi tentang bela diri. Kali ini kita akan ngebahas tentang perlukah olahraga bela diri untuk anak. Kira-kira buat teman-teman semua nih, penting gak sih bela diri itu dipelajari oleh anak-anak? Paling nggak ya anak SD, SMP gitu, SMA. Kira-kira apa sih manfaatnya kalau anak-anak sudah belajar bela diri? Nah, di video ini kita akan obrolin bareng-bareng. Jadi, seperti kita ketahui bersama bahwa bela diri itu bisa digunakan sebagai cara atau enggak ya, mengcounter ya, atau bukan mengcounter sih, tapi ketika kita ada menghadapi bully, tapi tentunya bukan untuk membalas lah ya. Dengan bela diri kita bisa menghadapi orang-orang yang membuli. Dengan bela diri kita bisa terhindar dari bully. Dan dengan bela diri kita bisa terbebas dari kekerasan atau menghindari kekerasan, atau kita bisa menghadapi kekerasan. Tentunya dengan mindset awalnya bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi diri sendiri dari bahaya, untuk melindungi orang-orang tercinta kita dari bahaya, untuk melindungi orang-orang atau teman-teman kita yang sedang dalam keadaan tersakiti, dalam keadaan terancam seperti itu. Nah, itu manfaat bela diri pada umumnya. Tapi pada anak-anak, apa sih manfaat bela diri pada anak-anak? Jadi gini, banyak studi atau nyebutnya apa ya, kayak bahwa pelatihan bela diri itu memang bisa menimbulkan rasa percaya diri. Kalau kita sudah percaya diri, tentu kita bisa berpikir lebih jernih ketika kita menghadapi sebuah kondisi di mana kita terancam. Karena kita sudah percaya diri. Tapi orang yang tidak percaya diri, dia akan panik, akan mudah panik, dan akan melakukan hal-hal yang justru malah tidak membuat dia terselamatkan dari keadaan sulit, tidak membuat dia selamat dari keadaan terancam. Nah, itulah salah satu manfaat pentingnya untuk bela diri. Itu manfaat yang pertama sebenarnya. Manfaat kedua adalah dengan melatih bela diri atau belajar bela diri, kita juga bisa melatih konsentrasi. Kenapa? Karena ketika kita belajar bela diri itu, kita memang dituntut untuk konsentrasi pada satu jurus, pada satu gerakan, pada suatu teknik tertentu, sehingga kita akan terbiasa untuk fokus pada teknik tertentu, pada pembelajaran tertentu, sehingga dimanapun kita berada, ketika kita menghadapi sebuah problem, kita akan terbiasa fokus, karena memang kita berlatih untuk fokus ketika kita belajar bela diri. Itu yang kedua, manfaat kedua. Lalu manfaat ketiga apa? Dengan berlatih bela diri, kita itu sesungguhnya sedang melatih otot-otot kita menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena memang di bela diri itu kita di training, kita dilatih, kita dipaksa untuk memperkuat otot-otot kita untuk menunjang gerakan-gerakan bela diri. Karena dengan otot yang lemah, gerakan bela diri itu tidak menjadi maksimal ketika digerakkan dengan otot-otot yang lemah. Tetapi ketika dilakukan dengan otot yang kuat, suatu teknik akan menghasilkan efek maksimal. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah di seni bela diri pun kita dilatih untuk melatih keseimbangan tubuh. Dengan apa? Dengan kuda-kuda. Kuda-kuda itu salah satu fungsi utamanya adalah untuk membuat tubuh kita seimbang. Sehingga dengan seimbangnya tubuh, kita bisa melakukan penyerangan-penyerangan, kita bisa melakukan hindaran-hindaran, kita bisa melakukan pembelaan-pembelaan terhadap situasi yang menyulitkan kita, situasi yang menyulitkan kita, situasi yang membuat kita terdesak. Kuda-kuda menjadi kunci ketika kita akan melakukan perlawanan tersebut. Nah, itu yang keempat. Lalu apa yang kelima? Yang kelima itu, dengan berlatih bela diri, kita bisa apa? Bisa
kita bisa membuat atau mengatur, nggak mengatur ya, mungkin kita bisa merencanakan untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Kenapa? Iya, dengan berat badan yang ideal, seorang petarung atau seorang praktisi bela diri, dia akan dapat melakukan gerakan-gerakan atau teknik-teknik yang sulit. Tetapi kalau berat badannya tidak ideal, tentu walaupun dia sudah berlatih maksimal, dia akan mengalami sedikit banyak kesulitan untuk melakukan teknik-teknik tertentu. Misalnya, buat teman-teman yang bodinya atau tubuhnya over, dia akan sulit melakukan gerakan rolling, dia akan kesulitan melakukan gerakan salto seperti itu. Tapi dengan tubuh yang ideal, berat badan dan tinggi badan cukup atau sempurna, itu dapat melakukan hal tersebut dengan mudah, dengan safety, sehingga tidak menimbulkan cedera, berbeda dengan yang overweight. Nah, saya kira sih seperti itu manfaat diperlukannya bela diri untuk anak. Sehingga anak, menurut saya sih, kalau kondisinya badannya bagus, sehat, saya rasa anak perlu diajarkan untuk bela diri karena manfaatnya sangat banyak sekali. Ya, itulah video singkat saya pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih.